RRIND di Florata pagi ini masih dengan saya Desi Natalia, juga Dev Rivaldi ya yang hadir menemani Anda untuk edisi hari ini 8 Juli 2024. Pendengar, Anda pengguna media sosial ya, pasti sudah ramai menyimak baik di grup WhatsApp atau di Facebook dan juga kanal-kanal lainnya. Ini diramaikan dengan gelombang protes dan sindiran terkait pengumuman nama-nama calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol dari Panitia Daerah Polda NTT untuk tahun 2024. Di mana pendengar seperti yang telah beredar, ada 11 nama yang diumumkan tetapi tidak satu pun yang ada marga asal Nusa Tenggara Timur ya. Dan hal ini memicu pertanyaan tentang objektivitas dan keadilan dalam proses seleksi. Untuk memperbincangkan hal ini, bagaimana sikap DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami pagi ini sudah bersama dengan Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Gabriel Abdi Kaberibina. Selamat pagi Pak Gebi. Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi pendengar RRI. Ya, salam sehat. Bagaimana kabarnya Pak Gebi? Baik, puji Tuhan, baik. Ya, kabar baik, tapi suasana lagi tidak baik di NTT ya Pak Gebi ya? Ya, benar. Cuaca cerah, tapi terasa seperti mendung ya. Baik, ini ironi begitu ya, sampai ada kepanjangan baru begitu untuk NTT, Nusa Tempat Titip begitu ya? Oke, Pak Gebi, setelah Anda mendengar masalah ini, bagaimana kemudian ini diperbincangkan di DPR? Bagaimana sikap DPRD NTT menanggapi keluhan masyarakat saat ini? Ya, baik. Pertama, saya yakin bahwa teman-teman kita di Polda juga bisa merasakan. Jika situasi ini terjadi katakanlah di Bali, dari 11 nama hanya 3 saja putra putri Bali, pasti orang Bali marah tuh. Mereka pasti tersinggung sekali. Atau jika hal yang sama terjadi di Medan misalnya, lalu kemudian dari 11 nama muncul 3, jangankan 1 ataupun tidak ada, muncul 3 atau 4 nama saja yang orang asli, lalu kemudian sisanya bukan orang asli, pasti juga akan menimbulkan kemarahan yang sama. Oleh karena itu wajar sekali kemudian ketika orang NTT merasa tersinggung, ini tentang bagaimana tentang merasa bahwa ini tidak adil, martabat sebagai NTT, lalu muncullah istilah baru Nusa Tempat Titip dan lain-lain. Ini sebenarnya sebuah ungkapan yang menggambarkan bagaimana batin orang NTT itu terluka, orang NTT itu orang NTT terluka. Karena itu pertama saya harus sampaikan bahwa kasus serupa ini kan sebenarnya bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya kita ingat di 2022, ketika itu dari 6 orang tidak ada sama sekali putra-putri NTT, dan itu menimbulkan gelombang protes yang besar sekali. Lalu kemudian di tahun 2023 dari 8 orang, 8-8-nya itu adalah semua orang-orang NTT. Itu mungkin waktu itu untuk mengobati luka di tahun 2022 ya, dan kita hargai itu. Dan ketika itu memang kebetulan Kapoldanya adalah putra NTT sendiri, atau Pak Joni Asadoma. Oleh karena itu, kami DPRD NTT memang belum bertemu secara langsung dengan Polda NTT. Kami merencanakan untuk selesai kegiatan pengawasan, kami akan menjadwalkan untuk berdialog dengan Polda NTT. Tapi Polda NTT telah memberikan penjelasan ke publik melalui Biro SDM ya, dan penjelasan ini memang normatif, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku normatif di kepolisian tentang tata cara, tentang prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis, dan lain-lain. Namun memang kita harus menjelaskan lebih transparan lagi, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Beni Harman, ada satu situasi di mana situasi ini menimbulkan distrust, ketidakpercayaan publik terhadap proses rekrutmen. Ketidakpercayaan publik terhadap proses rekrutmen itu bisa berkembang menjadi ketidakpercayaan publik terhadap institusi.
Inilah yang kemudian kita harus antisipasi sama-sama. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Beni Harman, itu juga kita semua orang NTT ini harus juga ingat, harus was-was, jangan sampai ada bias etnis. Oleh karena itu, yang perlu dijelaskan lebih detail, lebih jelas, lebih transparan oleh pihak kepolisian kepada publik NTT itu adalah sudah tentu kita orang NTT ini kan di sini ada banyak yang bermarga Manado, bermarga Toraja, bermarga Bugis, bermarga Batak, bermarga Bali. Marganya memang sedemikian, tetapi mereka adalah orang asli NTT. Mereka lahir besar di NTT atau mereka sejak SD, SMP sudah ada di NTT. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh Polda NTT adalah penjelasan yang lebih rinci. Bahwa mungkin saja nama-nama yang marganya bukan orang NTT, tetapi sebenarnya mereka sudah lama berdomisili di NTT atau bahkan sudah lahir, orang tuanya sudah ada di NTT, mereka bersekolah, mereka lahir di NTT, mereka bersekolah menempuh pendidikan di NTT. Kalaupun kemudian ada kasus-kasus yang lolos, yang kemudian sudah lama menetap di NTT, yang perlu dijelaskan, bahkan perlu diaudit ya, perlu diaudit dan perlu dijelaskan oleh pihak kepolisian itu adalah sudah berapa lama mereka tinggal di NTT. Yang dikhawatirkan itu adalah jangan sampai ini adalah seperti tadi ya, titipan-titipan mereka baru setahun, di NTT baru 2 tahun. Jadi memang sebenarnya wajarnya itu adalah harus ada sebuah affirmative action, kebijakan afirmatif mengatur tentang berapa lama seorang dikatakan sudah bisa mewakili NTT meskipun mereka bermarga luar NTT. Harus diatur. Misalnya, ya wajarnya misalnya kalau mereka itu sejak SMP misalnya sudah ada di NTT, itu mungkin publik bisa menerima. Karena saya yakin publik NTT juga cukup terbuka untuk menerima bahwa siapapun dia, apapun marganya, apabila mereka sudah lama di NTT, mereka adalah orang NTT dan layak kemudian mendapatkan kesempatan sama seperti orang NTT lainnya. Jadi kita harus berangkat dari situ dulu. Kita percaya bahwa kepolisian sedang terus-menerus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi, menjadi bersih, menjadi transparan, menjadi akuntabel, kita percaya demikian. Tetapi ada langkah-langkah yang harus lebih afirmatif lagi. Dan kita apresiasi ketika tahun 2023 Pak Joni Asadoma menjadi Kapolda NTT karena ada 8 orang anak NTT dari 8 kuota, 8 yang lulus semuanya orang NTT. Tapi yang kita harapkan ini adalah, ini bukan hanya tergantung siapa poldanya, tetapi menjadi sebuah kebijakan yang afirmatif, yang mencitrakan tentang keadilan daerah, agar supaya tidak ada ketersinggungan bahwa seolah-olah anak-anak NTT ini dianggap ya lebih tidak mampu dibandingkan anak-anak lain. Kita kan sudah melihat banyak sekali polisi-polisi NTT di jabatan-jabatan tertentu yang publik tahu mereka orang NTT dan mereka mampu menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Mereka menjadi semacam patron klien, menjadi role model bagi polisi-polisi muda asal NTT khususnya. Saya kira ini harus dilakukan dan berita ini kan sudah sampai, sudah dibahas di DPR RI dan sudah tentu sedang menjadi atensi dari kepolisian. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan sekali lagi oleh Pak Beni Harman, saya kira benar kalau kemudian kepolisian melakukan audit internal. Memang dalam proses rekrutmen ini sudah ada pengawas internal, pengawas eksternal. Dulu tahun 2015 sampai 2017 itu saya ingat saya juga dilibatkan dalam rekrutmen. Dan saya melihat langsung prosesnya, bagaimana polisi sedang bekerja keras supaya proses ini bisa transparan, bisa akuntabel, bisa bersih dari KKN, bisa kemudian ya dalam tanda kutip memulihkan citra polisi yang waktu itu selalu yang dilekatkan oleh publik itu adalah rekrutmen seperti ini selalu syarat dengan KKN dan polisi bekerja sangat keras. Saya sendiri ada di dalam proses itu di tahun 2015 sampai tahun 2017. Saya yakin bahwa polisi masih tetap konsisten
tetap komit untuk menegakkan prinsip-prinsip bersih, transparan, akuntabel seperti itu. Tapi memang ada ruang kosong. Baik, Pak Gebi. Ruang kosong yang membuat orang NTT merasa bahwa ini tidak adil. NTT itu menjadi tempat titipan. Ya, Pak Gebi. Itu dan memang ada di kelompok Bintara banyak orang NTT yang lolos. Akan tetapi kita orang NTT kan ingin supaya penjenjangan karir di kepolisian di situ kelihatan orang NTT yang siapa yang kemudian lolos akpol dan seterusnya. Oke, Pak Gebi. Halo, Pak Gebi. Bukan karena NTT itu orang mengemis untuk diperlakukan istimewa, tetapi karena memang orang-orang NTT pada dasarnya mampu untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Baik, halo Pak Gebi. Jadi, Pak Gebi, halo. Demikian dulu Ibu Desi, sementara nanti kita lanjut lagi. Ya. Pak Gebi bisa dengarkan suara saya, Pak Gebi ya? Halo. Saya dengar ya. Oke, baik. Halo. Pak Gebi, terakhir Pak Gebi, Anda juga masuk dalam proses perekrutan ini ya, pernah terlibat di tahun 2015 dan 2017. Ukuran media itu. Ukuran standarisasi transparansi begitu ya, yang Anda bisa bandingkan, apakah ada poin-poin perbedaan pada tahun 2015 sampai 2017 dengan yang sekarang begitu, sehingga tidak ada standar ganda transparansi? Apakah ini secara internal kepolisian merasa ini sudah transparan, tetapi masyarakat merasa ini tidak transparan begitu? Yang terjadi pada saat Anda terlibat di dalamnya itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi sekarang? Saya ingat waktu itu ya, Pak Poldanya itu Pak Endang Sujana kalau tidak salah pada periode itulah. Pada periode itulah saya mewakili lembaga DPRD waktu itu diundang dan kami terlibat aktif karena sebelumnya memang juga ada gelombang protes yang luar biasa besar dan waktu itu Polda NTT menyatakan bahwa ini harus dilihat langsung oleh DPRD bahwa Kapolda NTT sedang berusaha untuk menjalankan proses ini. Bahwa tidak mungkin proses ini menghasilkan output yang kemudian membuat semua orang tenang. Pasti ada yang kecewa. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa prinsip-prinsip bahwa mereka bersih, transparan itu disaksikan oleh publik. Dan saya melihat proses itu. Dan seperti yang dijelaskan oleh Biro SDM Polda NTT, ada pengawas eksternal dan pengawas internal itu ada tokoh masyarakat, ada dari Dispenduk Capil yang saya bertemu langsung juga waktu itu untuk memverifikasi apakah benar KTP mereka itu diverifikasi sudah berapa lama mereka tinggal. Itu tahun 2015-2016 ya. Tapi memang setelah itu memang kami tidak dilibatkan lagi dalam tahapan ini. Iya. Gitu, Mbak Riti. Oke. Ya, jadi Pak Gebi kita harapkan ya pertemuan ini mediasi antara DPR dengan pihak kepolisian mungkin ya dan pihak-pihak terkait ini bisa segera ada, paling tidak bisa mengurai masalah ini dan masyarakat bisa lebih puas begitu ya menerima hasil keputusan ini begitu Pak Gebi. Iya. Jadi begini Mbak Riti, saya berharap bahwa kita semua berpikiran positif. Baik. Publik NTT berpikir positif, pemangku kepentingan DPRD, DPR RI, kepolisian di seluruh tingkatan itu kita berpikir positif dan kita menggunakan momentum ini untuk kemudian mengisi ruang kosong yang selama ini selalu kami boleh dibilang kita menjadi pergumulan kita bersama-sama yang belum ada itu dalam affirmative action khusus untuk akpol. Jadi kalau di Papua itu kan kita tahulah ada kebijakan AOP ya, asli orang Papua. Itu kan untuk sebuah pendekatan local boy for local job, pendekatan itu. Tetapi yang itu memang sudah terlihat pada tingkatan Bintara, tantangannya sudah kelihatan sekali bahwa kadang-kadang pihak Polda itu menurunkan standar yang misalnya harus sekian untuk putra-putra NTT itu diturunkan. Itu saya saksikan langsung di 2015 sampai 2017. Saya menyaksikan ini kan standarnya sekian, tetapi diturunkan untuk putra-putra NTT itu tingkatan Bintara dan Tamtama. Sekarang yang menjadi sebuah tuntutan publik itu adalah kita orang saat ini kan sebenarnya menyiratkan bahwa sebuah sikap bahwa kita orang NTT ini mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan kedinasan dan tugas-tugas lain di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat akpol. Jadi
harus ada semacam pendekatan lebih teknokratis politis dalam hal ini oleh Pak Beni Harman dan teman-teman yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat di DPR RI, ya bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk berbicara, bertemu dan berdiskusi dengan Kapolri. Niatnya baik. Kita juga ingin menjaga citra polisi dan langkah-langkah kebijakan yang afirmatif agar supaya keadilan daerah di mana proporsi local boy itu bisa lebih besar. Ya paling tidak 50%-nya lah itu misalnya ditetapkan secara konkret, misalnya kuota minimal 50% adalah anak-anak NPT. Dari rekrutmen yang terjadi di lingkup Polda NTT. Itu sebuah gagasan memanfaatkan momentum yang sedang terjadi ini. Oke. Kita harapkan ini bisa segera terselesaikan. Begitu Pak Gebi, terima kasih waktunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Semoga yang Anda sampaikan tadi begitu diterima oleh masyarakat ya. Kita sama-sama berpikiran positif dulu ya, berpikiran jernih dulu agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Begitu Pak Gebi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gebi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam pagi. sehat. Salam juga untuk teman-teman Polda NTT. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Gebi. Ya, pagi.